Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada tugas 3 mata kuliah Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam sesi kali ini, kita akan menganalisis artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on Book School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, yang ditulis oleh Carrie Beth Riemann dan Elizabeth Iversen. Artikel ini merupakan sebuah tinjauan peta atau scoping review yang meneliti tentang penelitian empiris mengenai pendidikan luar ruang berbasis sekolah di negara-negara Nordik yang meliputi Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana penelitian tersebut dilakukan dan karakteristik utamanya. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penelitian yang ada bersifat kualitatif dan berfokus pada konteks sekolah dasar, yang meliputi rentang usia dari kelas 1 hingga 13. Mata pelajaran yang paling sering dibahas dalam studi tersebut adalah ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa, serta konsep Filsuf yang merupakan bagian dari budaya dan tradisi outdoor education di kawasan Nordik. Filsuf sendiri tidak hanya dipahami sebagai kegiatan outdoor semata, tetapi juga sebagai bagian dari filosofi dan identitas budaya daerah tersebut yang menekankan hubungan manusia dengan alam melalui kegiatan yang sederhana dan bermakna. Selanjutnya, temuan utama dari tinjauan ini menemukan bahwa perspektif guru menjadi tema yang paling sering diteliti dalam literatur yang ada, diikuti oleh karakteristik serta sifat dari pendidikan luar ruang itu sendiri, kesejahteraan siswa, dan proses belajar kognitif yang terjadi selama kegiatan di luar ruangan. Ada juga beberapa studi yang membahas tentang penggunaan sumber daya digital, seperti aplikasi dan teknologi digital lainnya, serta potensi pendidikan keberlanjutan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Namun, kajian hal terkait ini masih relatif terbatas dan membutuhkan perhatian yang lebih luas di masa depan. Artikel ini juga menegaskan bahwa literatur internasional cenderung kurang menyoroti penelitian dari negara-negara Nordik, meskipun wilayah ini dikenal memiliki tradisi outdoor education yang kuat dan panjang. Oleh karena itu, studi mendatang disarankan untuk memperluas fokus penelitian, termasuk memperhatikan perspektif multikultural yang semakin relevan di kawasan tersebut. Selain itu, peneliti juga diharapkan dapat meneliti proses pembelajaran di berbagai setting luar ruang, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi digital dan aspek keberlanjutan dalam pendidikan outdoor. Selain itu, penelitian ini membatasi analisisnya hanya pada studi yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah dan dalam setting terbuka, serta berdasarkan literatur yang tersedia hingga tahun 2021. Dengan demikian, studi ini menyajikan gambaran komprehensif sekaligus membuka peluang untuk kajian lebih dalam di bidang outdoor education di negara-negara Nordik. Dalam konteks artikel tersebut, outdoor education yang dimaksud merujuk pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, seperti taman, hutan, taman sekolah, atau area terbuka lain yang dekat dengan sekolah. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman langsung di alam sebagai bagian dari proses pembelajaran, yang bertujuan meningkatkan pemahaman konsepsi akademik dan memperkuat hubungan dengan alam, serta meningkatkan kesejahteraan dan aspek sosial siswa. Di Indonesia, penerapan outdoor education secara umum dan khusus di tingkat sekolah dasar belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun secara teoritis, konsep belajar di luar ruang telah dikenal, kenyataannya, pelaksanaannya masih terbatas dan seringkali tersandung dengan berbagai kendala. Sebagai contoh, berbagai sekolah dasar di Indonesia, kegiatan belajar mengajar masih dominan dilakukan di dalam kelas, dan program outdoor seperti hiking, kunjungan ke taman kota, atau kegiatan di luar lingkungan sekolah jarang diadopsi
sebagai bagian rutin dari proses pembelajaran. Namun demikian, terdapat beberapa inisiatif dan contoh yang mencerminkan penerapan outdoor education di tingkat SD di Indonesia. Salah satunya adalah program pengembangan taman sekolah atau kebun wisata yang dilakukan secara swadaya oleh pihak sekolah untuk mendukung pendidikan berbasis alam. Dalam kegiatan ini, siswa diajarkan mengenal tanaman, ekosistem, dan keberlangsungan alam melalui perhatian lingkungan sekolah yang ada di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan dan komunitas pendidikan di Indonesia juga mulai menyelenggarakan kegiatan belajar di luar ruangan seperti outbound, game edukatif, dan kunjungan ke Taman Nasional atau Cagar Alam. Yang meskipun belum secara formal terintegrasi sebagai bagian dari kurikulum, tetap memberikan pengalaman outdoor education kepada siswa sekolah dasar. SDN Cikumbuan 3 saat ini belum secara rutin atau sering melaksanakan kegiatan outdoor education sebagai bagian dari proses pembelajaran di luar kelas. Meskipun demikian, artikel-artikel yang membahas tentang outdoor education, terutama yang mengacu pada praktik yang diterapkan di negara Nordik, dapat menjadi sumber referensi yang sangat berharga untuk pengembangan program tersebut di sekolah kami. Melalui pemahaman tentang manfaat outdoor education yang meliputi peningkatan pemahaman akademik, penguatan hubungan dengan alam, serta pengembangan aspek sosial dan emosional siswa, pihak sekolah dapat mulai merancang kegiatan yang lebih sistematis dan terencana. Artikel tersebut dapat membantu sekolah dalam merumuskan strategi pelaksanaan outdoor education yang sesuai dengan konteks lokal, mulai dari mengintegrasikan kegiatan di taman sekolah, kebun, atau lingkungan terbuka sekitar, sehingga mengembangkan program pembelajaran yang memanfaatkan alam sebagai media belajar yang menyenangkan dan edukatif. Dengan begitu, sekolah dapat memperluas pengalaman belajar siswa di luar ruangan. Selain itu, referensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat belajar para siswa, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini. Penggunaan artikel ini sebagai referensi juga dapat memberikan motivasi dan panduan dalam melibatkan guru dan orang tua secara lebih aktif dan efektif, serta dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan agar kegiatan outdoor education dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di SDN Cikumbuan 3. Dalam konteks keberlanjutan dan pengembangan pendidikan karakter, outdoor education di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih sistematis dan terencana. Pengintegrasian kegiatan di luar ruangan ke dalam kurikulum yang lebih formal akan mampu mendukung pendekatan holistik terhadap pendidikan, seperti yang tersirat dalam konsep outdoor education di negara-negara Nordik, yang menekankan pengalaman langsung dan hubungan dekat dengan alam sebagai bagian penting dari proses belajar. Dengan demikian, meskipun penerapannya masih terbatas dan belum menyeluruh, outdoor education di Indonesia sudah mulai menunjukkan jejaknya, terutama melalui kegiatan di taman sekolah dan kunjungan alam yang dilakukan secara sporadis maupun inisiatif sukarela. Kesimpulan tentang outdoor education dan urgensinya dalam pendidikan di Indonesia menegaskan bahwa outdoor education merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan kegiatan belajar di luar ruang kelas sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Pendekatan ini memiliki manfaat besar seperti meningkatkan pemahaman akademik melalui pengalaman langsung, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta mempererat hubungan siswa dengan alam dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah dasar, penerapan outdoor education masih terbatas dan belum menjadi bagian rutin atau terintegrasi dalam kurikulum nasional. Namun, mengingat tantangan zaman yang menuntut kreativitas, inovasi, dan kecakapan hidup, keberadaan outdoor education sangat diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Selain mendukung pengembangan karakter dan potensi dasar seperti kepedulian terhadap lingkungan, outdoor education juga mampu menumbuhkan rasa keingin-tahuan, kreativitas, dan rasa tanggung jawab siswa terhadap alam dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan outdoor education secara sistematis dan berkesinambungan sangat mendesak untuk dilakukan di Indonesia, agar generasi muda dapat memiliki kompetensi holistik dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan hidup bangsa.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.